Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Rahmadina dengan NIM 23080560104. Di sini saya akan membacakan 8 hadis untuk memenuhi tugas dari studi hadis. Yang pertama adalah hadis pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'u. Artinya, dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3843. Dalam kitab Faidul Qadir, karya Imam Al-Munawi menjelaskan pentingnya doa ini untuk memohon ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Beliau menekankan ilmu itu adalah yang diamalkan dan menghasilkan pahala, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Status dari hadis ini adalah hasan atau baik. Hadis ini belum memenuhi hadis sahih karena sanadnya mengandung beberapa perawi yang belum mencapai derajat tertinggi. Yang kedua adalah hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi lanahiyanna hadza anil muslimina la yu'dihum fadahilal jannah. Artinya, ada seorang laki-laki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslim. Maka Allah pun memasukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 1914. Dalam kitab Fath al-Bari, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengungkapkan bahwa hadis tersebut menunjukkan apa yang tampaknya sepele seperti menyingkirkan dahan pohon yang menghalangi jalan bisa menjadi amal yang besar di sisi Allah, karena niatnya adalah untuk tidak mengganggu orang lain. Status hadis ini adalah sahih karena memenuhi syarat keabsahannya. Yang ketiga adalah hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin min sibai wa ma kulli mihlabin min toir. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis riwayat Muslim nomor 1934. Dalam kitab Sahih Muslim, karya Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa haram mengonsumsi binatang buas dan bertaring, karena sifat buas tersebut dianggap tidak sesuai dengan hewan yang halal dikonsumsi dalam Islam. Untuk status hadis ini adalah sahih dan terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis yang keempat adalah tentang tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Hubsiyyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qata'a sidrata sawwaballahu ra'sahu finnar. Artinya, dari Abdullah bin Hubsi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5239. Dalam kitab Ma'alim As-Sunnah, karya Sulaiman Al-Khattabi menjelaskan bahwa ancaman dalam hadis ini ditujukan kepada orang yang menebang pohon bidara yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti untuk berteduh, berlindung di jalan, atau kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan larangan untuk merusak sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Status dari hadis ini adalah lemah atau doif. Sebagian ulama seperti Imam Abu Dawud sendiri menyebutkan bahwa hadis ini memiliki kelemahan dalam sanadnya. Dalam Sunan Abu Dawud memberikan isyarat bahwa hadis ini doif. Sebagian ahli hadis seperti
Syaikh Al-Albani juga menyatakan hadis ini lemah karena terdapat kelemahan dalam perawi dan meriwayatkannya. Hadis yang kelima adalah tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Lau da'alaka Israfilu wa Jibrilu wa Mikailu wa hamallatu arsy wa ana fihim ma tazawwajta illal mar'atal lati kutibat selaka. Artinya, seandainya malaikat Israfil, Jibril, Mikail, dan malaikat-malaikat pemikul arsy berdoa untuk kamu dan aku berada di tengah-tengah mereka, tidaklah kamu akan menikah kecuali dengan wanita yang telah ditentukan untukmu. Hadis ini menjelaskan menerima dengan ikhlas bahwa jodoh seseorang telah ditentukan oleh Allah. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa dan berusaha dalam mencari jodoh, namun tetap percaya bahwa hasil akhirnya adalah ketetapan Allah. Dalam ilmu matematika, ini adalah disebut dengan teori peluang. Kemudian, status hadis ini adalah hasan oleh para ulama hadis karena memenuhi sebagian besar syarat keabsahan meskipun terdapat beberapa perawi yang diperdebatkan kualitasnya. Selanjutnya yang keenam adalah hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslimu bin Ibrahim haddatsana Syu'batu an Abi Bisrin an Sayyidin Abni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ahdat holati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaban wa akiton wa labanan wa wudi'at tubbu ala ma'idatihi falau kana haraman lam yudha fasyaribal labana wa akalal akito. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 4983. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Abu Bisri dan dari Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bibiku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa daging biawak, keju dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. Sekiranya biawak itu haram, niscaya ia tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum susu dan memakan keju. Hadis ini berkaitan dengan makanan, termasuk keju, mengingatkan umat Islam untuk selalu memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal. Dalam hal keju, misalnya kita perlu memastikan bahwa proses pembuatan keju tidak menggunakan bahan-bahan yang haram, seperti rennet dari hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam. Untuk status hadis ini adalah sahih. Sanadnya hadis ini bersambung hingga Rasulullah SAW melalui perawi-perawi yang terpercaya. Kemudian berikut adalah hadis tentang alam, angkasa, dan sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatin liulil albab. Artinya, dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Hadis riwayat Muslim nomor 67. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, karya Imam Al-Qurtubi menjelaskan pengertian siang dan malam menunjukkan keajaiban penciptaan Allah. Merubah waktu ini memberi manusia kesempatan untuk bekerja, beristirahat, dan beribadah. Ini adalah rahmat dari Allah dan terbukti kesempurnaan aturannya. Status dari hadis ini terbukti sahih dan terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang terakhir adalah tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syihab bin Abbadin qala haddatsana Ibrahim bin Humaidin an Ismaila al-Qaisin qala sami'tu Abi Mas'udin yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Inna syamsa wal qamara la yanqasifani limautin ahadin min nasi walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasollu, yang artinya telah menceritakan kepada kami. Syihab bin Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid dan Ismail dari Kais berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang dari manusia, tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari 983. Penjelasan dari hadis di atas adalah saat terjadi gerhana matahari atau bulan, umat Islam diajarkan untuk tidak mengaitkannya kejadian tersebut dengan peristiwa-peristiwa duniawi, seperti kematian atau musibah tertentu. Fenomena alam seperti gerhana harus dipahami sebagai tanda kebesaran Allah dan bagian dari ciptaannya, bukan sebagai pertanda kemalangan atau keburukan. Status hadis ini adalah sahih. Hal ini dikarenakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Bab Kusuf nomor 983 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim bab Salat Kusuf nomor 912. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.